wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Saifuddin. Perkenalkan, nama saya Putri Sayu. Perkenalkan, nama saya Amanda Kairani. Kami bertiga akan menunjukkan video proyek mengenai gaya hidup yang berkelanjutan tentang sampah. Sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari. Jenis-jenis sampah ada dua. Satu, organik dan anorganik. Organik ada sampah yang bisa diurai. Contohnya daun, kertas, dan lain-lainnya. Sedangkan anorganik adalah sampah yang tidak bisa diurai. Contohnya plastik. Adapun dampak sampah yang berserakan bagi kehidupan. Yang pertama yaitu bagi lingkungan. Kalau bagi lingkungan sih kita bisa melihat ada 3 yang bisa dikenai. Yang pertama pada tanah. Jika sampah berserakan dan mengenai tanah, itu akan merusak unsur dan zat hara pada tanah. Yang kedua, pada udara. Jika sampah berserakan di sekeliling atau di sekitaran rumah kita ataupun lingkungan kita, tentu itu akan membuat bau busuk yang dapat merusak udara yang kita hidup sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu yang berdampak pada air. Jika sampah masuk ke dalam air yang di dalam air tersebut terdapat makhluk hidup seperti ikan ataupun hewan-hewan air lainnya, maka itu akan merusak kehidupan ikan dan makhluk-makhluk yang ada di dalam air tersebut. Kita dapat melakukan 3 hal untuk mengurangi sampah. Yang pertama yaitu reuse, menggunakan kembali, dan reduce, mengurangi, dan recycle, yaitu mendaur ulang. Nah, karena sampah plastik dan sampah anorganik itu susah untuk diurai dan lama untuk diurainya, maka saya berpikir agar bisa sampah tersebut digunakan kembali atau bisa kita daur ulang. Saya akan mendaur ulang pipet-pipet bekas yang ada di sekitar sekolahan ini untuk dijadikan kerajinan berupa hobi. Maka dari itu kita dapat mengurangi sampah dengan mendaur ulang yang kembali. Salah satunya adalah dengan kita memanfaatkan sendok bekas, yaitu kita membuatnya menjadi hiasan dinding. Karena banyak sampah anorganik, maka dari itu saya akan mendaur ulang sampah minyak korton menjadi dompet. Alat dan bahan serta proses pembuatan. Alat dan bahannya yaitu ada lem tembak, gunting, pisau, pipet bekas, botol bekas, dan juga pita. Cara yang pertama yaitu ambil pipet yang sudah disediakan, kemudian pipet tersebut kita tipiskan menggunakan gunting yang telah disediakan. Cara yang kedua yaitu setelah pipet ditipiskan, maka bagi pipet menjadi 2 bagian yang sama rata. Kemudian bagian kiri dilipat ke sebelah arah kanan dan dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan agar pipet tersebut berbentuk sebuah bunga yang akan ditempelkan pada botol bekas. Cara ketiga yaitu potong ujung-ujung dari pipet tersebut apabila pipet tersebut bercabang. Cara keempat yaitu potong botol bekas yang sudah ada tadi, kemudian dibentuk dan diukur sesuai ukuran yang diinginkan. Cara kelima atau tahap kelima yaitu tempelkan pita yang sudah disediakan di ujung dan juga di bawah dari botol yang sudah kita bentuk tadi. Setelah itu, tempelkan pipet bekas berbentuk bunga ke seluruh permukaan botol hingga permukaan botol tertutupi dan terhiasi dengan pipet bekas. Dan jadi, inilah hasil dari botol bekas dan pipet bekas yang berubah menjadi tempat alat tulis. Alat dan bahan pembuatan kompet dari sampah minyak korton. Alat yaitu gunting dan alat lem tembak atau mancis. Bahan-bahannya yaitu sampah minyak korton, pita warna kuning, kain panel warna hitam, resleting warna kuning, lem lilinnya 3. Langkah pertama, pastikan plastik minyak korton tersebut bersih. Lalu gunting sampah minyak korton bagian atas ke samping sama ratakan seperti yang ada di video. Langkah kedua, balikkan sampah minyak korton tersebut. Lalu ukur kain panel sesuai dengan ukuran dan guntinglah sesuai ukuran tersebut. Langkah keempat, tempelkan kain panel tersebut menggunakan lem tembak dengan rata dan rapi. Langkah kelima, balikkan sampah minyak korton tersebut seperti semula.
Langkah ke-6, jahit resleting pada minyak fortune tersebut bagian atas. Terakhir, kotak pensil berbentuk dompet dari sampah fortune siap dipakai. Alat dan bahannya yaitu tutup kaleng, sendok, lem tembak, gunting, pena, mutiara, tali, kertas origami, dan kardus. Gunting ujung sendok dan tangkai sendok, lalu pisahkan hingga selesai. Bentuk kardus seperti lingkaran dengan tutup kaleng. Beri garis pada lingkaran yang agak tebal, lalu gunting. Bentuk lingkaran kecil di tengahnya menggunakan plastik ale-ale. Lalu, setelah itu, gunting bagian yang sudah dilingkari tersebut. Tempelkan ujung sendok pada lingkaran yang telah digunting tadi. Lalu, lemkan juga tangkai sendok tersebut dan letakkan lingkaran yang telah dibentuk kecil tadi di tengahnya. Hingga selesai ditempelkan, lalu cat dengan cat pilox. Lalu, bentuklah kertas origami tersebut seperti bunga, lalu tempelkan dengan lem. Tempelkan bunga tersebut pada bagian ujung sendok dan beri sedikit hiasan mutiara. Lakukan hingga semuanya selesai. Lemkan sedikit benang dengan kardus kecil, lalu rekatkan pada bagian belakang sendok. Hiasan dinding siap digunakan. Nah, dari video kami ini dapat kita ketahui dan kita simpulkan bahwa sampah bisa kita daur ulang, bahkan bisa kita gunakan kembali. Kunci utamanya adalah dengan mengurangi penggunaan barang yang dapat menimbulkan sampah, juga menjaga lingkungan dan menanamkan kesadaran diri mengenai keadaan lingkungan. Ayo buang sampah pada tempatnya, budayakan hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan adalah sebagian dari iman, hindari penyakit dengan menjaga kebersihan sekolah. Jangan sia-siakan masa depanmu, jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Ayo buang sampah pada tempatnya. Sorry, I'm an anti-romantic.